Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nurjana dan rekan saya Elvira Novalia Hasanah. Di sini kami akan memberikan tutorial mengenai pengerjaan laporan keuangan atau proses laporan keuangan menggunakan software yang bernamakan Zahir. Yuk teman-teman, kita simak videonya. Pertama-tama mari kita buka soalnya. Di sini ada informasi umum dan kebijakan akuntansinya. Informasi umum ini berisikan mengenai informasi perusahaan. Kebijakan akuntansinya itu mengenai kebijakan akuntansi yang diambil oleh perusahaan mengenai pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas dan lain sebagainya, yang dimana bersangkutan dengan transaksi-transaksi tersebut. Setelah kebijakan akuntansinya, ada juga data-data. Di situ data-data itu berisikan mengenai data para pelanggan, data vendor, data persediaan, dan lain sebagainya. Ada data harta tetap juga. Lalu setelah itu ada saldo awal. Di situ ada saldo awal neraca, yaitu saldo awal tersebut akan kita masukkan atau kita input ke dalam saldo awal pada Zahir. Lalu ada saldo awal, saldo piutang, saldo hutang, saldo persediaan. Nanti itu juga bakal kita input ke dalam aplikasi Zahir. Setelah kita lihat soalnya tadi, maka kita buka aplikasi Zahirnya untuk mengerjakan atau menginput data-data tersebut yang sudah kita baca tadi di soal. Pertama-tama mari kita klik membuat data baru. Lalu di situ di menu buat data baru itu kita akan isi dengan informasi perusahaan mengenai nama perusahaan, alamatnya, terus negaranya, terus kode pos, email, fax, nomor telepon, dan lain sebagainya. Di sini kita sudah isi nama perusahaan, lalu isi alamat perusahaan, lalu kita pilih negaranya, lalu pilih kotanya, dan diisi kode posnya. Lalu isi informasi-informasi lainnya yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya kita klik lanjutkan, lalu akan timbul nih atau muncul mengenai periode akuntansi. Di sini kita isi untuk awal bulannya itu ada Januari, tahunnya tahun 2018, dan tutup bukunya bulan Desember. Lalu kita oke-okein saja, lanjutkan. Kita proses datanya. Setelah kita memproses data mengenai informasi perusahaan tadi, maka muncul lagi jenis usaha. Di sini kita pilih perdagangan umum, lalu lanjutkan dan memproses kembali. Apa sih gunanya memilih jenis usaha? Kalau dalam aplikasi atau software Zahir ini, gunanya memilih jenis usaha itu untuk menyesuaikan akun-akunnya yang kita butuhkan nanti. Nah, jadi ini sedang memproses akun-akun yang bakal kita gunain nanti. Nah, untuk selanjutnya ada setup data mengenai mata uang fungsional. Di sini kita menggunakan mata uang USD atau dolar. Lalu kita proses kembali. Nah, pada tampilan ini banyak data-data mengenai data alamat dan nama, mengenai data gudang, data harta tetap, dan lain sebagainya. Pertama-tama, mari kita klik data nama dan alamat dan klik tambah baru. Di sini
kita akan isi dulu atau membuat data customer dulu. Lalu di sini kita membuat data customer yang pertama. Isi sesuai dengan informasi data-data yang tadi ada di soal ya. Setelah sudah kita rekam lalu proses, dan ini kita okein aja. Dan untuk selanjutnya kita kerjakan atau kita isi data-data baru yang lainnya. Semua data-data customer tersebut diisi sesuai dengan yang ada pada soal tadi. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya, data-data yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah kita isi tadi, data-data mengenai data customer kita. Lalu untuk selanjutnya, mari kita isi data vendor. Disesuaikan lagi ya dengan apa yang ada pada soal tadi. Dari yang pertama sampai yang terakhir, data vendor-vendornya tersebut kita isi harus sesuai dengan soal. Oke? Oh iya, jangan lupa ya, tipe pada perusahaan tersebut harus kita rubah. Kalau misalkan emang kita mau isi di data customer ya kita pilih data customer. Kalau misalnya kita mau isi data vendor ya kita pilih tipe data vendor gitu. Nah, ini udah muncul nih nama-nama atau data-data para vendor pada perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya kita klik data lainnya atau yang paling bawah, lalu kita pilih kelompok barang. Nah, di sini jenis barang kita ada 2, makanan dan minuman. Jadi yang produk 3 dihapus saja. Untuk di produk 1 kita klik, lalu di situ kita ganti dengan kelompok barang menjadi makanan, jenis makanannya. Oke. Lalu selanjutnya yang kedua, produk 2 kita ganti menjadi minuman. Ganti menjadi minuman ya, jangan lupa karena produk barang kita itu ada 2 jenis makanan dan minuman. Nah, di sini sudah ada ya 2 jenis barang, makanan dan minuman. Lalu kita klik kembali data lainnya untuk kembali ke menu awal-awal ya, yang ada data nama dan alamat, data barang, data produk gitu. Nah, terus di sini kita klik lagi nih ke bagian data barang atau persediaan. Nah, di sini kita bakal input persediaan apa saja yang sesuai dengan soal. Kan tadi di soal ada tuh data-data persediaan kan. Nah, di situ data tersebut kita input di bagian data barang atau persediaan. Dan ada kelompok barang. Di situ kan kita masing-masing ada 2 jenis barang. Jadi semisal kita mau input bagian makanan ya kita pilih jenis kelompok barang yang makanan. Kalau kita mau input
yang minuman, berarti kita pilih jenis kelompok barang yang minuman, seperti itu. Di sini kita langsung aja lanjutin isi atau input data-data yang ada pada soal sampai selesai ya guys, jangan sampai kelewat. Dan untuk melihat daftar data persediaan yang tadi sudah kita input, kita klik daftar produk, lalu kita lihat daftarnya. Tuh, udah ada kan? Daftar-daftar makanan dan minuman yang sudah disesuaikan dengan kelompok barangnya masing-masing. Nah, kita kembali ke bagian data-data. Nah, di situ kita langsung pilih aja ke data harta tetap. Nah, kita masuk ke bagian data harta tetap. Lalu kita input data harta tetap yang tadi sudah kita lihat pada soal. Yang pertama ada mobil Toyota Avanza. Dan pada kelompoknya itu kita pilih kendaraan roda 4. Karena di soal umur ekonomisnya 10 tahun, maka kita ganti tahunnya yang tadinya 8 tahun menjadi 10 tahun. Lalu kita rekam. Lalu kita isi bagian tanggalnya sesuai dengan soal. Lalu kita isi nilai belinya atau harga belinya sesuai ya dengan soal, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Lalu kita rekam. Bisa kita lihat ya di sini langsung ada nih untuk 10 tahun ke depan mengenai penyusutan dan nilai buku per tahunnya. Setelah itu kita pilih setting, lalu saldo awal, lalu kita isi saldo awal akun. Nah, yang tadi di soal mengenai saldo awal neraca, nah itu kita input nih ke sini pada bagian saldo awal akun. Kita input aja sesuai dengan soal yang tadi ya. Nah, untuk nominal yang tertera di bawah tuh, yang tulisan nilai sebesar angkanya deh pokoknya. Nah, di situ kalau di akhir nanti atau di akhir kita input hasilnya 0, berarti balance antara kredit dan debitnya. Dan kita lanjut untuk mengisi data piutang dan hutang. Ini kita pilih dulu, setting lagi seperti tadi, lalu kita isi dulu nih saldo awal piutang usaha. Nah, di situ kita pilih nama pelanggannya dulu, nama pelanggannya yang mau kita isi saldo awal piutang tersebut. Nah, itu udah kita isi, tanggalnya kita sesuaikan, terus nomor invoice-nya juga. Lalu kita isi nilai piutangnya sesuai pada soal tadi, dan kita isi termin pembayarannya. Untuk bagian diskon kita isi 10, karena kalau kita mau dapat diskon, kita bayar dalam jangka waktu 10 hari untuk mendapatkan diskon 2%. Dan isi juga jatuh temponya selama 30 hari. Lalu kita lanjutkan ke pelanggan yang selanjutnya. Kita isi sesuai dengan data yang
ada di soal. Kita lanjutkan terus sampai selesai ya. Kita lanjutkan, prosesnya sama seperti tadi, setting saldo awal dan kita pilih saldo awal hutang. Nah, di sini kita akan isi saldo awal hutang usahanya. Nah, di situ juga udah ada daftar para pemasok atau vendornya ya. Kita pilih nama pemasoknya, lalu kita sesuaikan tanggalnya, dan juga kita tulis nomor invoice-nya. Setelah itu juga kita tulis nilai hutangnya sesuai dengan masing-masing pemasok ya. Lalu juga termin pembayarannya kita sesuaikan. Oke. Dan kita lanjutkan menginputnya dengan beberapa pemasok yang lainnya sampai habis, sampai selesai sesuai dengan soal. Untuk yang selanjutnya, mari kita isi data persediaan. Sama prosesnya, klik setting, terus saldo awal, lalu pilih saldo awal persediaan. Nah, muncul tuh untuk kolom mengisi saldo awal persediaan. Nah, kita klik baru, lalu kita pilih produk sesuai yang ada pada soal. Itu kalau nggak salah, di soal itu tidak semua produk mempunyai saldo awal. Jadi kita input saja saldo awalnya sesuai dengan data persediaan yang ada pada soal. Nah, untuk semua produk kita pilih penyimpanan atau pilih gudangnya itu ya, gudang headquarter. Kita isi angka saldonya yang tercantum atau tertera pada soal, kita sesuaikan pada produk masing-masing sampai selesai. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Langsung aja kita masuk ke transaksi. Untuk masuk transaksi pertama, di sini transaksi yang pertama itu ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu berarti kita pertama-tama klik kas dan bank. Lalu kita pilih pada kolom penerima, kita cari data namanya Indah Properti. Namun nama Indah Properti itu belum ada, jadi kita buat baru. Namanya Indah Properti, tapi dengan tipe bukan customer, bukan vendor, melainkan pilih tipe others.
Setelah sudah dibuat, kita update dulu datanya. Kita klik bagian indah properti. Lalu setelah itu kita atur tanggal transaksinya sesuai pada bukti transaksi yang ada di soal. Dan kita tulis juga nominalnya. Dan juga kita rubah pada memonya itu adalah bayar sewa gedung. Bayar sewa di muka pada 2 Januari 2018 sampai dengan 2 Januari 2019. Lalu kita isi kode akun, kita pilih akun sewa dibayar di muka. Otomatis sendiri tuh nama akunnya udah langsung kelihatan. Terus kita isi nilainya sebesar 30 juta. Lalu rekam dan sudah masuk ya transaksinya. Dan kita masuk. Sudah selesai transaksi pertama, lalu kita lanjutkan ke transaksi kedua adalah pembelian. Proses transaksi pembelian, kita klik bagian pembelian, lalu kita klik lagi bagian penerimaan barang. Di situ kita tulis nama pemasoknya, kita pilih pemasoknya sesuai yang ada pada soal. Kalau memang tidak ada, kita buat baru seperti biasa ya, klik kolom yang ada tulisan baru, lalu kita buat, kita isi nama vendornya adalah PT Varseka Utama. Di situ tipenya kita pilih vendor. Lalu seperti biasa kita update setelah membuat vendor baru. Lalu kita pilih pada PT Varseka Utama. Dan sudah tertera di nama pemasok itu adalah PT Varseka Utama. Lalu selanjutnya pada tanggal faktur kita sesuaikan sesuai transaksi pada soal. Dan di deskripsi pesanan kita tulis nama barangnya yang dibeli. Lalu kodenya itu kita masukin juga, kita input. Dan kita tulis juga harga persatuannya. Dan sudah otomatis totalnya juga sama dengan harganya itu. Dan selanjutnya kita lanjutkan untuk barang yang kedua. Sama di deskripsi di deskripsi pesanan kita tulis nama barangnya, lalu kodenya kita tulis, diterima itu jumlahnya ya, jumlah barangnya kita tulis 1. Nah nanti kan di harga kita tulis tuh harga persatuannya, nah di total sudah otomatis sendiri harganya, jadi totalnya jadi berapa gitu. Nah yang ketiga kita tulis juga nih deskripsi pesanannya, terus kodenya juga kita masukkan, jumlahnya, harganya, dan totalnya. Lalu kita klik pada bagian pojok atas kanan, kita klik pada kotak jasa dan tunai. Lalu kita update pada tanggal pengirimannya tuh yang di bawah sebelah kiri. Lalu kita masuk ke transaksi ketiga, sama kita pilih bagian pembelian, lalu invoice pembelian atau penerimaan barang. Nah, di bagian ini kita
pilih nama pemasoknya itu adalah PT Orang Tua, karena ini transaksi ketiga vendornya adalah PT Orang Tua Group. Lalu pada tanggal fakturnya kita sesuaikan dan keterangannya juga kita sesuaikan. Jangan lupa kita nonaktifkan dulu tuh kotak yang sebelah kanan. Kita nonaktifkan di kotak bagian jasa dan tunai. Dan kita pilih dan kita isi kolom yang di bawah itu. Untuk nomor barang kita pilih jenis barangnya apa, makanan kah atau minuman kah gitu. Terus yang diterima berapa, lalu kita pilih barang yang kedua. Ini barang yang kedua itu ada biskuit Roma. Kita input diterimanya itu sejumlah 600 dan kita masukin harga per piecesnya. Dan untuk selanjutnya kita masukin barang-barang sesuai pesanannya itu. Kita sesuaikan dengan yang ada pada soal atau pada bukti transaksi. Lalu kalau sudah kita rekam, nanti akan otomatis kesimpan. Untuk masuk ke transaksi 4, kita bagian penjualan. Terus kita pilih pembayaran piutang usaha.
kita buat baru. Nah, di situ kita pilih nama tokonya atau nama perusahaannya. Kita pilih sesuai dengan transaksi yang ada pada soal. Lalu kita sesuaikan tanggalnya, tanggal pembayarannya, dan jumlahnya berapa. Kita cantumkan. Pada kolom di bawah kita isi, atau di data invoice itu kita pilih invoice yang sudah ada ya, kan karena kita mau lunasin piutang. Jadi kita pilih dan sudah otomatis ada semua tuh saldonya, tanggalnya. Dan lalu kita rekam saja. Nah, tuh udah jelas ya, langsung checklist, tandanya sudah lunas. Untuk masuk ke transaksi 5, kita masih ada di penjualan, lalu kita pilih invoice penjualan. Dan situ di nama pelanggan kita pilih Abadi Teleshop. Pilih customernya Abadi Teleshop, namun belum ada, jadi kita buat baru. Kita tulis ID-nya, terus nama perusahaannya, tipenya adalah customer. Dan kalau sudah kita update. Dan lalu kita pilih bagian Abadi Teleshop. Setelah itu kita sesuaikan tanggalnya seperti biasa, sesuai dengan tanggal transaksi. Lalu pada nomor barang kita pilih mohon maaf, pada deskripsi pesanan kita pilih pendapatan jasa pembungkusan. Sudah. Kalau sudah kita pilih pada kode, kita cari, dan sudah ada kodenya. Lalu masukkan jumlah yang ada pada transaksi itu, dikirimnya berapa, jumlahnya 5. Lalu harganya, persatuannya itu berapa, dan totalnya sudah otomatis sendiri ya. Lalu jangan lupa kita checklist atau kita klik pada pojok kanan atas tuh yang bagian jasa dan tunai. Lalu tanggal pengirimannya juga kita sesuaikan kembali. Kalau sudah, kita rekam. Untuk masuk ke transaksi selanjutnya atau transaksi 6, kita klik pembelian. Lalu situ kita klik lagi bagian pembayaran hutang. Nah, di bagian penerima kita pilih sesuai pada transaksi, yaitu PT Gudang Sembako. Tanggalnya kita sesuaikan dan jumlah nominalnya juga kita sesuaikan pada transaksi. Kita klik bagian nomor invoice. Nah, secara otomatis tuh sudah ada ya, karena memang ini pembayaran hutang di yang tadi kita sudah isi. Itu yang saldo awal.
Itu sudah tercantum tuh di PT Gudang Sembako, dia memiliki hutang. Jadi kalau sudah tuh udah lunas, udah checklist tandanya, udah kita bayar. Sekarang masuk ke transaksi 7. Kita pilih penjualan, lalu ke invoice penjualan, buat baru. Nah, untuk nama pelanggannya kita pilih Bank BCA. Namun belum ada ya, jadi kita buat baru. Di situ kita pilih tipenya others. Seperti biasa. Kita isi ID-nya. Kita ke bagian kas dan bank. Lalu situ kita pilih kas masuk dan pilih tadi Bank BCA, kita klik. Lalu tanggalnya kita sesuaikan dan nominalnya juga kita sesuaikan. Lalu kita pilih kodenya. Kalau sudah, mohon maaf, jadi kita ini buat akun baru ya. Buat akun baru itu klasifikasinya kita rubah menjadi pendapatan lain-lain, dan kita tulis nama akunnya itu adalah pendapatan bunga. Nah, sudah muncul kode akun, nama akun, lalu nilainya juga kita sesuaikan dan kita rekam.
Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke transaksi 8, ada penjualan. Di situ kita pilih bagian penjualan, lalu kita klik invoice penjualan dan kita masukin juga di nama pelanggan itu adalah Toko Buana sesuai dengan transaksi tersebut. Lalu pada tanggal fakturnya juga kita rubah sesuai dengan transaksi. Lalu kita nonaktifkan kotak tuh yang ada bagian jasa dan tunainya, itu kita nonaktifkan. Terus nanti kita pilih barangnya. Pilih barangnya itu sesuai dengan transaksi. Ada wafer Tango, ada Ups, dan ada Fit botol. Itu kita masukin sesuai pada transaksi. Yang dikirimnya berapa, harga per piecesnya berapa, dan totalnya juga berapa. Lalu kita sesuaikan tanggal pengirimannya. Terus kita pilih salesman-nya, kita tulis juga termin pembayarannya. Dan selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi 9. Kita masuk pada bagian kas dan bank. Ini adalah transaksi kas keluar. Kita tulis penerimanya itu, kita pilih penerimanya itu adalah Rian. Tapi beda ya. Nah, kita buat baru dengan tipe employee. Kita catat, lalu kalau sudah kita rekam. Oke. Nah, kita pilih kode akunnya. Kalau misalkan udah dipilih, nanti akan otomatis muncul nama akun.
Jangan lupa kita rubah juga memonya, yaitu biaya uang bensin, parkir, dan tol. Jangan lupa juga untuk tanggalnya kita sesuaikan dengan transaksi dan jumlahnya juga. Kalau sudah, kita rekam. Untuk dokumen transaksi selanjutnya, transaksi 10 ada penjualan kredit. Kita klik bagian penjualan, lalu kita pilih nama pelanggannya adalah Warung Tajima. Terus tanggal fakturnya kita sesuaikan. Dan juga diisi barangnya apa saja. Kita input nomor barangnya, jumlah barangnya, harga per pieces barangnya itu berapa, dan totalnya berapa. Kita bikin juga tuh termin pembayarannya, kita buat. Kalau sudah, kita rekam.
Untuk ke transaksi nomor 11, itu adalah transaksi kas masuk. Kita tulis dulu, mohon maaf, kita pilih dulu nih dari siapanya. Pada transaksi ini, pada dokumen ini tertulis Bapak Tio. Berarti kita buat baru ya, dengan ID employee 3, nama Bapak Tio, dan tipenya kita pilih employee. Lalu kita ubah memonya adalah setoran modal pemilik masuk ke bank BCA. Terus tanggalnya itu kita sesuaikan dengan transaksi. Nominalnya juga jangan lupa kita sesuaikan dengan soal. Setelah itu kita klik mengenai kode, lalu kita pilih modal setor. Sudah. Kalau sudah, kita lihat pada nilai itu sudah ada jumlah 100 juta rupiah. Dan kalau sudah, kita rekam. Untuk masuk ke transaksi selanjutnya, transaksi 12 itu adalah barang rusak, yaitu kita ke bagian persediaan ya. Terus penyesuaian persediaan, tanggalnya kita sesuaikan, keterangannya juga kita sesuaikan dengan soal. Lalu pada kode kita pilih barangnya, barang yang rusak dan jumlahnya berapa, harga satuannya juga berapa. Kalau sudah, kita rekam. Untuk transaksi yang terakhir,
transaksi 13 itu bukti transaksinya adalah bukti memorial, jadi kita masuk ke buku besar, pilih jurnal umum, lalu kita tulis tanggal pada transaksi. Setelah itu kita isi kodenya, nanti akan keluar. Kita pilih kodenya, itu kode si sewa dibayar di muka, masukkan nominalnya. Lalu yang kedua, itu sewa dibayar di muka itu kita taruh di posisi debit ya. Lalu yang kedua itu kita isi dengan nama akun, dan yang kedua kita pilih kodenya itu adalah kode si beban sewa kantor. Nah, di situ kita masuk ke bagian kredit, atau beban sewa kantor itu kita taruh ke bagian kredit. Sesuai jumlahnya 2.500.000. Kalau sudah, kita rekam. Mohon maaf, ada kesalahan, ini kita rubah nama akunnya. Jadi beban sewa itu ada di debit ya, dan sewa dibayar di muka itu ada di sebelah kredit gitu. Dan semua transaksi udah kita input, lalu kita tutup buku akhir bulan. Pilih bagian tutup buku, terus tutup buku akhir bulan. Lalu kita okein aja. Terus memproses. Lanjutkan lagi, dan lanjutkan lagi. Oke. Nah, kalau sudah, pada akun perkiraan itu kita pilih akunnya,
Dan yang terakhir kita buka laporan keuangannya, kita buka laporan neraca pada PT Mitra Jaya L dan AMI. Ya, kita lihat pelan-pelan. Sudah deh. Nah, gitu aja ya. Sekian dari kami tutorial ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang nonton, melihat dan menyimak video ini. Tapi mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.